Konon cerita sate di Tenggarai muncul di abad ke-19, diciptakan oleh pedagang makanan jalanan di Pulau Jawa. Pada masa itu, banyak pedagang muslim Tamil dan Gujarat dari India yang datang ke Indonesia dan memberi pengaruh budaya juga kuliner. Sate menyebar ke seluruh Nusantara dan sebagai dampaknya, berbagai variasi hidangan telah dikembangkan. Pada akhir abad ke-19, sate telah melintasi Selat Malaka ke negara tetangga, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Saya, sebagai peranakan keturunan di sini, sudah pasti sangat akrab dengan makanan khas Nusantara ini. Menyusuri lorong-lorong sempit di kawasan Pasar Lama Tangerang ini terkadang membuat kita seakan bernostalgia ke masa lalu yang pastinya banyak menyimpan cerita. Salah satunya kuliner. Kini kawasan ini ramai akan para pedagang makanan. Tapi dari sekian banyak, salah satunya adalah Warung Sate Haji Ishak. Lebih dari 50 tahun, warung sate ini telah berjualan. Saya penasaran, ada cerita apa saja di rentang waktu yang cukup panjang itu. Aslinya dari mana Pak sebelumnya? Aslinya sebelum asli Madura, memang asli Madura. Ya. Nah, tinggal di Tangerang udah berapa lama? Kalau untuk saya sendiri udah 15 tahun jalan kayaknya, udah 15 tahun. Jadi Ya. lumayan Kalau lama saya juga sendiri ya. lumayan lama juga. Kalau sate ayam Haji Ishak ini jualannya nih udah dari tahun berapa? Kalau Ajak sendiri itu dirinya sejak tahun 54 ya. Tapi sebelum itu udah jualan, cuman tepatnya belum di sini. Tentunya masih keliling-keliling dulu gitu. Oh, jadi dulu tuh jalan Dulunya ya keliling. keliling. Waktu zamannya masih dipikul, dulunya dipikul, keliling Pasar Anyar ke belakang. Dulunya di sini tuh karena dianya kecapean, terus dia berhenti di sini ya lama-lama berdirilah di sini. Pokoknya pasnya tahun 54 pasnya. Pas di Gitu, sininya Mbak. nih Ya, tahun pas di 54. sini tahun 54. Tapi kalau kayak jualan kelilingnya itu dari tahun? Mungkin 2 tahun sebelumnya udah keliling, Mbak ya. Oh, dari 2 2 tahun tahun sebelumnya sebelumnya ya, ada udah keliling. keliling-keliling dulu ya. Nah, kira-kira sate ayamnya ini sehari tuh habis berapa porsi, Pak? Kalau hari-hari biasa maksimal ya antara 5.000 sampai 5.500 ya. Tapi kalau hari-hari weekend bisa naik 50%, bisa 8.000, 7.500 ya. Itu kalau hari weekend kayak malam juga ya. Minggu, kayak malam Senin gitu, Mbak ya. Iya. Ini jualnya sate ayam aja atau ada kayak sate kambingnya? Sate ayam aja, Mbak ya. Cuman ada bervariasi, ada kulit ayam, ada hati ayam, ada amplas, pokoknya serba ayam semuanya. Gitu. Daging termasuk dalemannya, termasuk kulitnya Iya. gitu. Tapi semuanya serba ayam, Mbak. Nggak ada daging, nggak ada kambing. Nah, kalau boleh tahu kayak kedepannya nih sate ayam Haji Ishak ini mau nambah cabang lagi atau tetap di sini aja? Sementara saat ini konsisten masih buka di sini, Mbak ya. Masih belum kepikiran buka cabang. Karena mengatur di sini aja untuk menjaga kualitasnya tuh sangat sulit ya. Nah, udah gitu kalau buka cabang misalnya kebanyakan yang niru soalnya. Pernah kejadian dulunya ada yang buka di Jakarta, ada buka yang di kalau nggak salah waktu itu. Oh, atas nama Haji Ishak juga gitu. Jadi ya banyak yang Iya banyak yang duplik. niru gitu, Mbak. Tapi bukan dari Haji Ishak itu. Bukan. Orang lain. Orang lain itu. Nah, kalau buat karyawannya nih ada berapa sih? Kalau untuk karyawan kalau di sini aja ada 15 orang di sini aja. Termasuk yang manggang, yang di kasir, terus yang ngecek segala macam. Ada 15 orang bagian di piring. Kalau yang di rumah ada kali 30 orang ada. 30 orang. Yang di rumah. Lumayan banyak yang juga ya, bikin Pak? lontong, yang nusukin, nggak ada di rumah, Mbak ya. Banyak juga ya. Banyak juga. Tapi mulai kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau mulai kerja dari jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi, ntar jam 12 siang itu istirahat semuanya itu. Ntar jam setengah 3 baru kerja lagi. Dagang di Ya, sini buka. Yang bagian dagang, yang bagian nusukin di rumah gitu. Tetap ada, nanti bakal ada inian Iya. ini lagi. Ada istirahatnya, Mbak ya.
Nah, itu bukanya sampai jam berapa tuh kira-kira? Kalau bukanya mentok jam 10. Jam 10 malam malam. ya. Cuma kadang-kadang kan jam 8, jam 9 udah habis tutup. Cuman tepatnya jam 10 Jam kalau 10. tutup ya. Nah, kalau untuk karyawan ini asli Madura semua kah atau? Semuanya asli Madura. Semuanya asli Madura. Cuman yang kalau yang sekarang ini kebanyakan kelahiran sini semua sih gitu. Kelahiran semua. Jadi banyak yang nggak bisa bahasa Madura. Sebetulnya orang Madura semua, cuma kebanyakan nggak bisa bahasa Madura karena udah lahir di sini gitu, kayak gitu. Berarti kayak ibunya. Iya, gitu ya? ibunya Madura. Gitu lah ya. Nah, kalau misalkan ini emang 3 panggangan kayak gini atau bahkan bisa lebih gitu? Kalau memang keramaiannya lebih ramai lagi, ya tergantung keramaiannya Mbak ya. Kalau memang nggak keburu gitu, mangganya bisa nambah lagi. Ini awalnya kan 2, Iya. nah nggak keburu nambah lagi 1. Ya nanti kalau misalnya nggak keburu lagi bisa nambah lagi gitu. Tapi Mbak. biasanya 3 Ya, panggangan. biasanya 3. Nah, biasanya tuh yang dihabisin tuh daging ayamnya itu berapa kilo tuh? Kalau sekarang ya kalau dagingnya aja kan sekarang ada 2, ada yang ekoran, ada yang kiloan Mbak ya. Soalnya kalau ekoran tuh yang kerjaan juga capek, buka-buka ada tulangnya. Ribet ini. Ribet. Jadi sekarang ngambil ekoran, ngambil kiloan juga Mbak ya. Kalau kiloannya bisa nyampe 70 kilo, bisa 60 kilo. Lain ekorannya, kalau ekornya bisa 30, 40 ekor. Banyak Itu juga ya? seharinya Mbak ya, seharinya segitu. Nah, kenapa lebih milih jualan sate ayam daripada kayak jualan-jualan yang lain? Ya mungkin dari awalnya memang keahliannya mungkin sate Mbak ya. Tapi kebanyakan orang Madura tuh bukanya sate ya? Kebanyakan orang Madura kan semuanya sate. Nah kita juga awalnya kan karena keahliannya sate ya cari kerjaan yang sate lah kan begitu intinya Mbak ya. Karena keahliannya sate itu. Kalau ciri khas sate Maduranya tuh apa sih daripada yang lain gitu? Dibanding sate-sate yang lain? Sebetulnya tidak hanya sama Mbak ya. Semua sate ayam itu sama. Semua sebumbunya sama, cara bikin juga sama, semuanya sama. Cuma kadang-kadang beda di rasa doang Mbak. Oh, racikannya ya? Racikannya beda di racikan. Cuman di sini nggak ada yang dirahasiakan sih racikannya. Semuanya bebas, semuanya bisa aku bikin. Cuman kadang-kadang ada istilah kata orang Madura tuh, mungkin beda tangan juga beda rasa gitu aja. Bumbunya sama semua, nggak ada yang rahasia kalau di sate ayam Haji Ishak. Tapi kayak karyawan-karyawannya pun diajarin cara bikin bumbunya? Bisa, diajarin bisa. resep-resepnya? Kalau memang dia punya kemauan bikin cara mau tahu resep bumbunya, bisa. Dikasih tahu? Bisa dikasih tahu. Nggak ada yang dirahasiain di sini. Semuanya bebas kok Mbak. Bebas. Berarti ini awalnya udah mulai dari Haji Ishak yang nggak ada turun-menurunnya ya? Iya, mulai dari Haji Ishak. Ini udah mau generasi yang udah mau ketiga nih sekarang. Ih, generasi ketiga? Ya, udah mau sih. Oh, udah mau generasi ketiga. Lumayan juga ya? Tapi ini masih yang baru mau yang ketiganya sekarang. Berarti Haji Ishak ini cuma kayak dia sendiri sama dibantuin karyawannya atau ada anaknya juga yang ngebantu? Ada anak juga. Anaknya juga kadang suka ngebantu? Iya, anak juga membantu. Tapi ada juga anak yang jualan dagangan lain gitu, cuman masih tetap Ngebantu di sate sini. ayam. Ya, membantu. Nah, rasa suka dukanya jualan sate ayam Haji Ishak di Pasar Lama ini apa sih? Kalau rasa suka dukanya ya semenjak saya kerja sini cuman kalau hujan doang Mbak ya. Dukanya ya mungkin sepi males. Kalau terang kayak begini ya happy aja. Karena meskipun separah apapun kerjaannya tetap happy aja. Kita bercanda-bercanda semua sama teman-teman gitu. Jadi nggak ada istilahnya nggak ada duka. Paling kalau hujan doang dukanya. Karena sepi. mungkin karena ini di pinggir gitu ya, jadinya agak susah buat ngebakarnya juga, manasin araknya. Bakarnya harus buka tenda, harus ngap juga kalau hujan gitu Mbak ya, karena banyak asap ke dalam semua gitu. Itu doang sih dukanya. Tapi harapan Masnya nih buat sate ayam Haji Ishak nih ke depannya apa? Harapan kedepannya sih ya semoga makin lancar, semoga makin rame, makin sukses tentunya kan begitu Mbak ya. Itu aja sih harapannya. Udah itu aja. Iya. Berarti nggak ada niatan buka cabang dulu nih? Enggak, belum punya. Dari dulu belum punya niatan kayak gitu. Tetap konsisten ngejaga yang ini gitu Mbak ya. Kalau misalkan nanti ada yang nawarin franchise kayak buat buka sate ayam Haji Ishak ini, orang lain mau buka franchise kayak di tempat lain, itu bisa atau enggak tuh? Enggak, itu bukan nanti. Dari dulu juga ada seperti itu Mbak. Oh, ada? Dari dulu juga ada nawarin seperti itu. Cuman tetap konsisten nggak mau. Oh, enggak mau ya. Bapak adinya sendiri belum mau.
Berarti nggak mau ada yang franchise gitu ya? Berarti bukan nanti, dari dulu juga banyak yang nawarin kayak begitu. Oh, udah banyak berarti? Itu banyak yang nawarin, iya. Karena mungkin ada yang nawarin kerjasama juga, banyak yang nawarin kayak begitu. Karena mungkin dari rasanya berbeda kali. Karena emang dari sate-sate ayam yang lain yang saya pernah cobain emang Haji Ishak yang enak. Tetap kalau bukan orangnya sendiri yang turun ke lapangan, tetap rasa tetap beda, Mbak. Tetap beda ya. Karena kalau kita istilahnya kalau nyuri-nyuri bumbu apa ditambah itu nggak bakalan tahu kalau di tempat lain kan begitu. Kalau orang sendiri yang terjun kan pasti ketahuan kalau nambahin racikan atau ngurangin racikan terus pasti ketahuan. Karena udah terbiasa ya. Terbiasa. Jadi kalau bukan tempat lain takutnya begitu, Mbak ya. Resikonya itu doang sih. Kalau gitu ya udah deh. Makasih banyak ya Pak atas ngobrolnya, atas udah kasih informasi tentang sate ayam lagi. Sama-sama. Selamat sore. Benang merebus saja, taruh di atas kepala 2 detik saja. Jangan nyuruh mama mertua, ada alatnya. Alhamdulillah anjay. Selebeh, keren kan? 2 goceng, mudah banget. 1 3.000. Ma jangan nyuruh aku lagi nih. Ada alatnya, taruh di atas kepala. Enggak jangan lihat. Anjay. Selebeh. Menjadi komunitas dengan 2 identitas kultur yang berbeda mungkin akan terdengar sulit, tapi bukan berarti satu hal akan meninggalkan hal yang lainnya. Saya sangat bangga berpancasila dengan kekayaan budaya dan alamnya, apalagi dengan aneka ragam makanannya. Saya percaya, segala sesuatu bukan hadir untuk saling menihilkan, tapi untuk saling memberi. Seperti halnya sate tadi, diajarkan dari India, diolah oleh Madura, dan dimakan oleh saya yang Tionghoa. Yang intinya, kita kaya akan keanekaragaman. Sudahi perselisihan dan mari saling bergandengan, agar kelak bangsa ini dikenal dengan perbedaannya yang penuh warna dan saling mengisi satu sama lain.